Hai semua, gue Wasa. Di video kali ini mau unboxing iseng aja entry level terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A06 ini ya. Yang diunggulin banget dari handphone ini sih adanya security yang dulu tuh belum pernah ada di entry levelnya, yakni Samsung Knox Fold. Jadi itu bakalan ada beberapa security tambahan yang biasanya ada di mid-range sampai ke flagshipnya Samsung, sama ada secure folder gitu. Nanti kita lihat ya. Dan yang pasti ini handphone ada dua varian storage, 64 dan juga 128 GB dengan RAM-nya itu sama-sama 4 GB. Oke, langsung aja kita dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi kayak gini penampilan pertamanya dus dari Samsung Galaxy A06, si entry level paling terbaru Samsung saat ini. Ya bisa dilihat gambar handphone seperti ini, kamera di belakangnya cuma ada dua, dan yang paling gue notice adalah bezelnya sih. 2024 segini tuh udah ketebelan banget ya untuk untuk entry level, dibandingin sama handphone Cina yang lain tuh udah nggak sebegininya sih seingat gue ya. Terus ditambah Samsung masih mempertahankan teardropnya, atau kalau bahasanya mereka itu Infinity U Display. Terus buat RAM-nya, kapasitas RAM sama storage yang gue pegang ini 464. Terus ini di belakang nggak ada spek-speknya kayak biasa handphone Cina ya. Yang pasti Galaxy A06 ini dia pakai MediaTek Helio G85. So, langsung kita buka, ini masih plastikan dan ada segelnya nih di bagian atas sama di bagian bawah ya. Buka gini aja. Terus ini yang gue perhatiin dari tadi, untuk segelnya dia kayak nggak ada sobekannya gitu loh, nggak kayak seri-seri flagshipnya ataupun ya Galaxy A sih maksudnya gitu ya. Oke, jadi ini mesti disobek juga kayaknya pakai benda tajam, pakai cutter ya. Oke, jadi ini tuh aslinya model diselosor gitu ya bukanya tuh. Nah, berarti bukanya ke atas. Oke, ini handphonenya, terus kelengkapan lainnya. Ini ada SIM card ejector, sama kabelnya udah dapat C2C dan quick start guide. Kosong ya, habis nggak ada apa-apa lagi. Terus ini handphonenya dibungkusnya sama kertas, bukan plastik, dan dibukanya sebelah sini. Oke, nggak dapat anti gores, layarnya flat, berasa banget plastik, tapi frame-nya juga plastik, tapi ini mantap gitu loh. Terus ini ada stiker-stikeran image seperti biasa, gue kurang suka nih, mendingan ditempel di bagian luarnya aja, jangan di backdoornya gitu loh. Lepas, taruh di sininya aja gitu loh. Tuh. Oke, kita lihat interface bodinya dulu sembari dinyalain deh. Ini fingerprint kayaknya nyatu deh sama tombol power. Tombol powernya soalnya bentukannya kayak ala-ala ada fingerprintnya gitu loh. Saya udah nyala. Secure by Knox, yes. Karena ini emang jualan utamanya tuh Knox Fold ya, di entry levelnya Samsung pertama kalinya lewat A06 ini. Bagian atas oke, cuma ada lubang mic aja, kanan itu tombol volume sama power. Terus di bawah masih ada jack audio, ada mic lagi, type C sama speaker. Dan by the way ini speakernya masih single ya, sebelah bawah sini aja, yang di atas enggak. Dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Mana? Nah udah mulai, dan tuh kan bener kan bezelnya guys, wih tebal sekali dagu Thanosnya. Sepertinya ada perbedaan antara yang digambar foto sini 3D-nya sama aslinya. Kalau mata gue sih ngeliatnya yang aslinya ini lebih tebal ketimbang gambar yang di sini. Sebelum kita tes timbang beratnya deh, karena ini kan plastik semua. Dan yang hebatnya ini tuh baterainya goceng, baterai 5000 mAh dan ngecasnya tuh 25 watt. Nice untuk entry level Samsung. Beratnya 186 gram. Nggak ada anti gores, nggak ada casing. Jadi kalau teman-teman jajan ini mending cari-cari aja dulu casing-casing Cinanya gitu lah ya, biar jauh lebih aman. Sementara itu ini gue setup dulu. Nanti kita balik lagi. Oke, udah selesai setting-settingnya. Keterangan layarnya. Teman-teman, ini awal pas setup agak lumayan lemot sih kalau gue bilang ya. Jadi ya harap maklum lah. Tuh loadingnya aja, booting awalnya kayak kelihatan kan lemot ya. Tadi pas setup fingerprint juga agak lumayan lama. Nah ini udah bisa. Oke, gue redupin dulu deh. Oke, fingerprintnya dulu tadi ya. Fingerprintnya di samping sini, itu disentuh. Responnya agak lumayan lama. Nah ya, pas jari kita ngangkat dia baru nyala.
Jadi kalau tempel gini, nah kira-kira segitulah jedanya ya. Terus ini masih pada install aplikasi. Mending kita ngelihat ini dari 64 GB, sisa berapa ya? Oke, kita cari storage aja by search. Jedanya lumayan. Tapi ini mungkin karena emang lagi loading ya, lagi booting dulu dia. Ntar kalau udah agak lowong mungkin lebih cepet. Kok nggak ada? Ada di device care. Ini show more. Ada sekitar 27 aplikasi nih ya. 27 aplikasi, 27% yang terpakai, dan totalnya ini 17,4 GB yang kepakai dari 64 GB dengan sistemnya 13,22 GB. Agak lumayan sih sistemnya karena mengingat storage-nya cuma 64 GB sih ya. Kayak 64 GB emang kurang sih, mendingan teman-teman ngambil yang 128 GB. Software update, download and install, ada update apa enggak, dia masih connecting to server, sebentar nunggunya, kayaknya nggak sebentar juga sih. Checking for update. Oke, udah paling update ya. One UI 6.1, Androidnya versi Android 14 pastinya. Tadi fingerprint udah, nih security and privacy. Oh, ini mesti sign in ke Samsung account, nih lost device protection, semuanya mesti login ke Samsung account dulu. Auto blocker juga dia ada kalau ada telepon-telepon dari spam gitu ya misalkan ya. Ini masih install aplikasi lumayan banyak kali ya, lupa gue juga. Kita masuk ke Play Store deh. Ini lari ke manage account dan kita lihat updatingnya ada berapa. Total ada 32 aplikasi nih guys yang teman-teman bisa update nantinya. Terus secure folder tuh ada di mana? Harusnya kan ada di sini biasanya sih, diumpetin. Edit dulu. Edit di sini. Nah, ini dia ketemu guys. Tuh ada secure folder ya. Jadi teman-teman bisa pindahin sini. Karena kalau teman-teman belum aktifin, ini secure foldernya tuh nggak ada di sini, nggak ada di menu. Jadi masih diumpetin kalau Samsung gitu. Ini secure folder, tetap welcome to secure folder, continue. Dah, intinya teman-teman mesti login dulu ke Samsung account baru nanti bisa dipakai. Secure folder tuh maksudnya kayak folder-folder yang rahasia gitu, kayak galeri itu teman-teman bisa taruh situ. Terus aplikasi lainnya juga bisa, cuma emang nggak bisa semuanya sih. Cuma ya at least teman-teman yang biasa pakai Samsung pasti tahu lah secure folder tuh kayak gimana. Ini install apps-nya masih lumayan lama banget ya, jadi handphonenya tuh berasa lemot banget sih guys. Enaknya kita ngecek apa lagi nih? Kita ngecek ke, oh iya, bagian kameranya deh. Buat kameranya sendiri, setup yang kamera belakang. Lensa belakang ini kan ada dua. Itu lensa utamanya 50 megapiksel, sedangkan yang bawahnya ini tuh cuma lensa depth aja gitu. Terus kalau lensa depannya sendiri dia resolusinya 8 megapiksel. Terus sekarang kita lihat ya bagian mode-modenya ada apa aja. Ini foto 1, 2, oh ini digital zoom sih, bisa sampai 10 kali. Ada mode potret juga. Nah, ini buat bikin bokehnya, makanya ada bantuan lensa depth di bawahnya sini. Terus video sama more. Nah, more-nya nggak banyak modenya, cuma segini aja. Ada pro, panorama, food, night, slow motion, sama hyperlapse. Nah, yang video kemampuan perekamannya berapa ya? Kayak ini lensa belakangnya bisa HD 30, Full HD 30 sama 60. Kalau lensa depannya, oh cuma tulisan default resolution video itu Full HD 30 fps. Kalau SD space saving video 720p 30 fps dan 1080p 30 fps mentoknya untuk yang lensa depan ya. Jadi agak jomplang nih, lensa depan mentok Full HD 30, lensa belakang bisa Full HD 60 fps. Penasaran kali ya, gue coba download ini kali Antutu biar kebayang. Nggak nginstal game aja, mending Antutu aja. Jadi biar ya tau lah kira-kira gamenya kuat seberapa. Kayaknya game berat sih nggak bisa di sini ya. Ya kita coba aja, gue install dulu. Oke guys, gue udah nyoba 2 kali nih download Antutu. Tadi yang pertama gagal, terus yang kedua ini lagi-lagi stuck di sini. Jadi kayaknya udah di skip aja deh soal Antutu. Yang pasti kebayangnya gue sih ini handphone lebih cocok buat game-game ringan, mungkin kayak Subway Surfer
ataupun Survivor IO ataupun Angry Bird kayaknya masih bisa, ataupun Zuma gitu sih. Kalau teman-teman paksain misal main PUBG, gua rasa even grafik paling low aja tuh bakalan kurang nyaman. Ya sejatinya ini handphone bukan handphone gaming banget ya pastinya, tapi kalau buat main game bisa, tapi yang game-game ringan aja. Karena kalau ngomongin game ringan pasti kan ngaruh dari layarnya juga. Layarnya ini sendiri si Samsung Galaxy A06 itu ukurannya itu ini 6,7 inch HD plus ya. HD plus aja, bukan Full HD. Jadi karena layarnya HD plus, jadi kerjanya si prosesor itu tidak terlalu berat untuk menampilkan sebuah visual di smartphone-nya ini. Makanya harusnya juga aman-aman aja. Ditambah dia juga layarnya tuh PLS LCD ya, dan dia refresh rate-nya cuma 60 Hz aja. Enggak 90, enggak juga 120 Hz. Pokoknya ini handphone basic banget sih. Dan menurut gua kayaknya dia kayak ngandelin buat baterainya aja kali ya. Baterainya tuh goceng 5000 mAh, tapi ngecasnya 25 watt. Mirip-mirip kayak flagshipnya kan. S24 Ultra juga ngecasnya enggak, S24 Ultra itu 45 watt. Yang 25 watt itu Samsung Galaxy Z Flip 5. Kalau saya ingat gue, ya bini gue waktu itu kan pernah pakai Z Flip 5 dan itu ngecasnya masih 25 watt sih. Oke, kita langsung tes aja deh ke kameranya ya. Iseng aja ini di turn on location dan while using the apps, coba biasa kita jepret si pot ini buat gambaran. Nah, terus apalagi ya, oh ini dia, gua ada S24 Ultra gua. Nah, locator juga deh, ini ada karat-karatnya sedikit, kita lihat detail karatnya di Galaxy A06 ini. Oke, terakhir cobain selfie-nya. Ya hasilnya seperti itu. Terus buat videonya nih iseng aja, gua akan tunjukin langsung hasilnya seperti ini guys, baik yang kamera depan ataupun kamera belakangnya. Ini kamera belakang, resolusi paling tingginya ya, Full HD 60 fps. Lihat dari previewnya sih kayak di bawah jalan begini aja goyang sih ya. Tuh, pegang tangan dua, lihat di bayangan tuh, dipegang tangan dua biasa begini. Kita coba ini autofokusnya. Nah ini ada bunga kuning sini di bawah, kita lihat mana fokusnya, mesti di tap kah? Oh iya, di tap dulu, di tap. Mesti di tap ya? Enggak, coba mana? Oh, geraknya lama aja dia, mikir dulu ya. Ini enggak konsisten sih. Ini kan lambat tuh ya, gitulah pokoknya. Oke, 1080p 60 fps. Kita lanjut ke lensa depannya. Ini depannya maksimalnya di 1080p 30 fps, jadi nggak bisa 60 fps sama sekali ya, kayak begini ya. Ya apa mau dikata. Hai Mio 2 takku. Tuh Mio 2 tak guys, udah tayang di channel otomotif. Kalian udah nonton belum? Kalau belum silahkan nonton. Tuh si ADV motor harian. Oke, lanjut di bawah jalan kaki seperti ini. Seki-sekinya gimana? Silahkan dinilai sendiri ya, bagus atau tidaknya nih. Langsung kena cahaya terik kayak gini, panas cuy. Oke ya, cukup lah ya. So lanjut. Dan ya udah, oke sih, udah cukup sih menurut gua unboxingnya. Ini yang lupa apa namanya, ngelepas slot SIM card. Kalau entry level ini harusnya dia 3 slot ya, bisa 2 SIM card plus 1 micro SD. Karena 64 GB tuh kecil loh di 2024. Nah kan bener, dia triple slot guys, bisa SIM 1, 2 sama micro SD. eSIM harusnya sih enggak sih, eSIM tuh nggak ada. NFC mana nih, gue juga lupa ngecekin NFC, kok kayak nggak ada. Coba search di setting NFC, ternyata tidak ada NFC guys. Di bagian setting aja gue search tidak ada. Terus di bagian atas sini yang
Quick settingnya juga tidak ada. Coba cek di edit lagi sini. Microphone access, sinkronisasi, text screenshot, high contrast, color, live caption, kids script note, ini Dolby Atmos. Oh, oke. Dolby Atmos ya, walaupun single speaker, nice. Tapi tetap aja ini NFC-nya ternyata tidak ada, guys. Jangankan NFC berarti jangankan eSIM ya, kalau kalian tanyain. eSIM tuh fitur mahal juga loh ternyata di sebuah smartphone. Even flagship aja tuh ada yang nggak bisa flagship, ada yang nggak bisa eSIM gitu loh. Apalagi si entry level ini ya, koneksi, SIM manager, tuh nggak ada eSIM ya. More SIM setting, dual SIM always on, ya bener, nggak ada eSIM pastinya. Kita balik lagi ke kamera yang di depan. Dan ya udah, emang kayak gini aja gitu ya handphonenya, nggak jualan fitur kekinian, lebih ke arah security-nya doang. Buat harganya sendiri segini. Dan kalau ditanya untuk update softwarenya, dia bisa 2 kali Android dan 4 kali security patch. Tapi yang sangat disayangkan sih ya, kalau menurut gue pribadi adalah bezel layarnya. Di tahun 2024 ini yang ya kita udah mau 2025 lah. Layar kayak gini tuh kenanya old school banget. Apalagi teardrop begini ya. Mungkin target marketnya emang bukan para pengguna di first city, melainkan di second atau bahkan third city. Atau emang buat di sini juga, tapi lebih cocoknya tuh ke pengguna yang emang lebih mementingkan kapasitas baterai besar. Gimana kalau menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar biar kita diskusi bareng. Oke? So, terima kasih videonya. Salah sih gue, gimana sih ngomongnya? Dan ya udah, video unboxingnya segini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.